teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Misal Kanaya Marbun. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari daerah Kalimantan Barat. Wah, namun cerita rakyat apa ya yang akan saya ceritakan? Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berkisah tentang seorang anak yang dikutuk menjadi batu, dan dari dalam batu tersebut keluarlah air mata yang tidak berkesudahan. Apa gerangan yang membuat anak tersebut dikutuk menjadi batu? Supaya teman-teman tidak bingung-bingung lagi, ayo dengarkan aku bercerita. Legenda batu menangis. Pada zaman dahulu, di atas sebuah bukit yang jauh dari pemukiman warga, hiduplah seorang ibu petani bernama Ibu Enggang. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual ke pasaran. Sampai pada suatu hari saat ia sedang memetik sayuran di halaman rumahnya, wah, cukup banyak sayuran yang kudapatkan hari ini. Aku bersyukur sekali, ucap Ibu Enggang. Namun pada hari itu cuacanya panas sekali, sampai Ibu Enggang merasa kehausan. Hari ini panas sekali. Aku membutuhkan air minum. Akhirnya Ibu Enggang memanggil sang anak. Anakku, nak, tolong ambilkan ibu secangkir air putih, nak. Ya, Ibu Enggang memiliki seorang anak. Anaknya memiliki tampang yang sangat cantik. Anak itu bernama Putri Soreang. Namun sayangnya, sang anak memiliki kepribadian yang berbanding terbalik dengan penampilannya. Nak, ibu apa-apaan sih? Apakah ibu tidak bisa mengambilnya sendiri? Ibu tidak lihat aku sedang sibuk, ucap Putri Soreang. Akhirnya sang ibu tetap mengiyakan. Baiklah nak, ibu akan ambil sendiri. Lalu pada suatu hari, Soreang tiba-tiba berteriak dengan sangat keras. Ibu! Ibu kemarilah! Cepat! Sang ibu yang takut anak satu-satunya kenapa-kenapa langsung menghampiri Putri Soreang. Ada apa nak? Ada apa gerangan sampai engkau berteriak? Lihat ini ibu, sisirku patah. Aku jadi tidak dapat berdandan lagi. Pokoknya aku mau yang baru. Ternyata Putri Soreang menginginkan sisir baru karena sisir lamanya telah rusak. Baiklah nak, ibu akan belikan yang baru saat kita ke pasar nanti. Oh iya, aku juga mau perhiasan baru. Tapi nak, ibu tidak memiliki cukup uang untuk perhiasan baru. Pokoknya aku mau perhiasan baru. Kalau ibu nggak mau, aku pergi dari rumah ini, ucap Putri Soreang. Malam itu, sang ibu dibuat sedih dan takut karena ulah sang anak. Di malam itu, ia memecahkan celengan yang selama ini ia tabung. Seharusnya celengan itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, demi menaati permintaan sang anak satu-satunya, sang ibu rela memecahkan celengan itu. Sampai di pagi harinya, sang ibu mendatangi Putri Soreang. Nak, ibu sudah mempunyai cukup uang untuk kita membeli sisir dan perhiasan baru. Ayo,
mereka pun pergi ke pasar. Di perjalanan menuju ke pasar, sang anak tidak sekalipun ingin membantu ibunya untuk membawakan barang bawaan sang ibu. Sampai mereka hampir tiba di pasar, Putri Soreang tiba-tiba berhenti dan berkata kepada sang ibu, ibu sebaiknya berjalan agak berjauhan dariku." "Namun kenapa, Nak?" "Pokoknya ibu ikuti saja permintaanku." "Oh iya, mana uangnya? Biar aku beli sendiri," ucap Putri Soreang. Rupanya sang anak merasa malu memiliki ibu yang tidak secantik dirinya. Akhirnya, saat mereka tiba di toko perhiasan, "Hai nona cantik, silahkan dipilih." "Wah, banyak sekali perhiasan-perhiasan yang cantik. Aku jadi bingung mau pilih yang mana," ucap Putri Soreang. Sang ibu mendatangi anaknya dan bertanya, "Nak, apakah sudah memilih perhiasan yang pas?" "Apakah dia ibumu?" tanya sang penjaga toko. "Apa? Ibuku lebih baik darinya," ucap Putri Soreang. Sang ibu merasa sangat sedih, namun ia masih memaafkan sang anak. Sampai mereka sudah membeli perhiasan dan sisir baru, akhirnya mereka pulang. Di perjalanan pulang, seperti saat berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan sang ibu. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa pemuda. "Hei nona manis, kau tampak cantik sekali." "Kecantikanmu membuatku terpana." "Oh, terima kasih, aku memang cantik," ucap Darmi sombong. Sang ibu mendatangi Darmi lagi. "Nak, siapa gerangan pemuda-pemuda ini?" tanya sang ibu. "Apakah dia ibumu?" tanya salah satu pemuda. "Apa? Ibuku lebih baik darinya. Dia bukan siapa-siapaku," jawab Soreang dengan lantang. Sang ibu sudah tidak tahan menghadapi tingkah sang anak. Ia menangis, berlutut, dan berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, saya mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Sepertinya Tuhan mendengar doa sang ibu. Langit yang awalnya cerah kian ditutupi oleh langit gelap. Tiba-tiba kaki Darmi tidak dapat digerakkan. Kenapa ini? Kenapa kakiku tidak dapat digerakkan? Ibu tolong aku!" Dah, Soreang menangis sejadi-jadinya. Ia takut. "Ibu, tolong aku!" Sampai kakinya membatu dan sekujur tubuhnya mau membatu. Sang ibu hanya dapat memeluk sang anak. Akhirnya, Putri Soreang sepenuhnya menjadi batu. Dari dalam matanya tetap keluar air mata sang putri dan tidak berkesudahan. Terima kasih, ceritanya seru tidak teman-teman? Dadah! Ya ampun Bu,